Halo teman-teman, kita akan memasuki inti dari pengelolaan aset dalam sebuah bisnis, yaitu kartu persediaan barang dagang. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana sebuah toko besar bisa tahu persis berapa barang yang tersisa di gudang mereka? Atau bagaimana mereka tahu kapan harus memesan stok baru agar tidak kehabisan? Nah, jawabannya ada pada sistem pencatatan yang rapi. Dan salah satu alat utamanya adalah kartu persediaan barang dagang. Ini bukan sekedar catatan, melainkan detak jantung yang memberikan informasi penting tentang barang yang masuk, keluar, dan yang tersisa. Mari kita bedah satu persatu. Kartu persediaan barang dagang adalah buku atau lembar catatan yang mencatat setiap pergerakan barang dagangan secara detail. Berdasarkan sistem pencatatannya, kartu persediaan terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama ada kartu persediaan sistem periodik dan yang kedua ada kartu persediaan sistem perpetual. Dan hari ini kita akan fokus pada sistem perpetual. Apa itu sistem perpetual? Sistem perpetual adalah sistem pencatatan persediaan barang dagang yang dilakukan secara terus-menerus. Setiap kali ada transaksi yang mempengaruhi persediaan, seperti pembelian, penjualan, retur, dan lain-lain, catatan persediaan akan langsung diperbarui. Ada beberapa metode pencatatan yang umumnya digunakan, yaitu ada FIFO, First In First Out, yang kedua ada LIFO, Last In First Out, dan yang terakhir ada Moving Average, rata-rata bergerak. Setiap metode mempunyai karakternya sendiri dan bisa mempengaruhi nilai persediaan akhir. Mari kita pecahkan misteri bagaimana kartu persediaan membantu toko menjaga keseimbangan stok barang secara tepat. PT Bunga Abadi merupakan distributor alat tulis, khususnya produk buku tulis. Berikut adalah data mutasi persediaan barang dagang yang terjadi selama bulan Mei 2024. Di tanggal 1 Mei, perusahaan memiliki persediaan awal sebanyak 200 unit dengan harga satuannya Rp15.000. Di tanggal 8 Mei, terjadinya penjualan sebanyak 150 unit dengan harga satuannya Rp16.000. Di tanggal 15 Mei, terjadinya pembelian sebanyak 300 unit dengan harga satuannya Rp21.000. Dan di tanggal 22 Mei, terjadinya penjualan sebanyak 120 unit dengan harga satuannya Rp17.000. Di tanggal 28 Mei, terjadinya pembelian sebanyak 150 unit dengan harga satuannya Rp25.000. Diminta, hitunglah nilai persediaan akhir kartu persediaan secara perpetual dengan menggunakan metode. Yang pertama ada FIFO, yang kedua ada LIFO, dan yang ketiga ada rata-rata bergerak. Kita akan memulai metode FIFO. Metode ini mengasumsikan bahwa barang yang pertama masuk ke gudang adalah pertama kali dijual atau dikeluarkan. Jadi, ketika kalian melihat kartu persediaan dengan metode FIFO, barang yang paling lama di gudang akan menjadi dasar perhitungan harga pokok penjualan. Seperti halnya mengantri di kasir, siapa yang paling datang duluan, itulah yang dilayani duluan. Selama proses ini, kita akan mengisi kolom-kolom penting di kartu persediaan, seperti tanggal, keterangan pembelian penjualan, saldo, dengan masing-masing kolom berisi unit, harga, dan jumlah. Langsung saja, di tanggal 1, perusahaan memiliki persediaan awal sebanyak 200 unit. Langsung kita letakkan ke dalam kolom saldo, dengan harga satuannya Rp15.000, jumlahnya unit dikalikan dengan harga satuannya, hasilnya adalah Rp3 juta. Di tanggal 8 terjadinya penjualan sebanyak 150 unit. Perlu diingat, harga Rp16.000 ini adalah harga jual per unit, bukan harga nilai persediaannya. Kita letakkan di dalam kolom keluar sebanyak 150 unit. Gunakan harga satuannya yang awal yaitu Rp15.000 dengan jumlah Rp2.250.000. Kita masukkan juga ke dalam kolom saldo yang awalnya memiliki 200 unit, lalu dijual 150 unit, sisanya adalah 50 unit dengan harga satuannya Rp15.000, jumlahnya adalah Rp750.000. Tanggal 15 terjadinya pembelian sebanyak 300 unit
dengan harga satuannya Rp21.000. Kemudian harganya mengalami kenaikan. Yang awal harga satuannya Rp15.000, saat ini harga satuannya menjadi Rp21.000. Lalu, bagaimana dampaknya? Letakkan ke dalam kolom masuk 300 unit, harga satuannya Rp21.000, jumlahnya adalah Rp6.300.000. Masukkan juga ke dalam kolom saldo, turunkan sisa di tanggal sebelumnya yaitu 50 unit dengan harga satuannya Rp15.000, jumlahnya adalah Rp750.000. Jadi, tidak boleh digabung apabila terjadi perubahan harga satuannya, maka penulisannya dipisah. Masukkan tanggal 15, unitnya 300, harganya satuannya Rp21.000, jumlahnya Rp6.300.000. Jumlahkan 50 ditambah 300 sama dengan 350, dengan harga satuannya kita kosongkan, jumlahnya adalah Rp7.050.000. Untuk yang pipo ini, pada saat terjadinya penjualan kembali, kita harus habiskan terlebih dahulu saldo yang ada di atas. Karena ini first in, jadi yang pertama kali masuk dianggap pertama kali keluar. Nanti ketika terjadinya kekurangan untuk pengambilan persediaannya, baru kita gunakan saldo yang ada di bawahnya. Di tanggal 22 terjadinya penjualan sebanyak 120 unit. Masukkan ke dalam kolom keluar, kita ambil dari yang atas yaitu 50 unit dengan harga satuannya Rp15.000 dengan jumlah Rp750.000. Karena kita jualnya 120 unit, berarti kita ambil lagi kekurangannya dari yang bawah 70 unit dengan harga satuannya Rp21.000 dengan jumlah Rp1.470.000. Kita jumlahkan 50 ditambah 70 sama dengan 120 unit dengan harga satuannya kita stripkan dengan jumlah Rp2.220.000. Nah, baru kita pindahkan ke dalam kolom saldo. Karena yang di atasnya sudah habis, jadi kita ambil 300 dikurang 70 sama dengan 230 unit. Dengan harga satuannya Rp21.000 dengan jumlah Rp4.830.000. Tanggal 28 terjadinya pembelian sebanyak 150 unit, letakkan ke dalam kolom masuk. Ternyata harga satuannya berubah lagi. Kita isi Rp25.000, jumlahnya Rp3.750.000. Masukkan juga ke dalam kolom saldo. Karena harga satuannya berbeda, sekali lagi kita turunkan transaksi yang sebelumnya, yaitu 230 unit dengan harga satuannya Rp21.000, jumlahnya adalah Rp4.830.000. Lalu, baru yang tanggal 28 sebanyak 150 unit dengan harga satuannya Rp25.000, jumlahnya adalah Rp3.750.000. Jumlahkan 230 ditambah 150 sama dengan 380 unit. Dengan harga satuannya kita kosongkan, jumlahnya adalah Rp8.580.000. Jadi, hasil persediaan akhir dari metode pipo adalah Rp8.580.000. Selanjutnya ada metode LIFO, kebalikan dari pipo. LIFO mengasumsikan barang yang terakhir masuk adalah yang pertama kali dijual. Di tanggal 1, perusahaan memiliki persediaan awal. Letakkan ke dalam kolom saldo, unitnya 200 dengan harga satuannya Rp15.000, jumlahnya Rp3 juta. Tanggal 8 terjadinya penjualan sebanyak 150 unit, letakkan ke dalam kolom keluar, harga satuannya kita ambil dari mana? Kita ambil dari harga satuannya, dari persediaan awal dengan harga satuannya yaitu Rp15.000, jumlahnya adalah Rp2.250.000. Masukkan juga ke dalam kolom saldo, yang awalnya memiliki 200 unit, lalu dijual dengan 150 unit, sisanya adalah 50 unit. Dengan harga satuannya Rp15.000, jumlahnya menjadi Rp750.000. Di sini belum terlihat ya perbedaannya. Di tanggal 15 terjadinya pembelian sebanyak 300 unit, letakkan ke dalam kolom masuk dengan harga satuannya Rp21.000, kemudian harganya mengalami kenaikan, jumlahnya menjadi Rp6.300.000. Masukkan ke dalam kolom saldo. Sebelumnya kita harus perhatikan terlebih dahulu apakah sebelumnya
memiliki saldo atau tidak, lalu harga satuannya berbeda atau tidak. Karena harga satuannya berbeda, kita pecahkan terlebih dahulu sesuai dengan harga satuan. Turunkan 50 unit, harga satuannya Rp15.000, jumlahnya menjadi Rp750.000. Baru masukkan tanggal 15, 300 unit, harga satuannya Rp21.000, jumlahnya Rp6.300.000. Jumlahkan 50 ditambah 300 sama dengan 350, harga satuannya kita kosongkan, jumlahnya menjadi Rp7.050.000. Tanggal 22 terjadinya penjualan sebanyak 120 unit. Di sini baru mulai terciptanya perbedaan antara Vivo dan Livo. Langsung saja kita ambil dari yang 300 unit, masukkan ke dalam kolom keluar sebanyak 120 unit. Dengan harga satuannya Rp21.000. Jumlahnya Rp2.520.000. Lalu, bagaimana pencatatannya? Kita turunkan terlebih dahulu 50 unit dengan harga satuannya Rp15.000, jumlahnya adalah Rp750.000. Selanjutnya, 300 unit dikurang dengan 120 unit karena sudah kita ambil tadi, sisanya adalah 180 unit. Dengan harga satuannya Rp21.000, jumlahnya adalah Rp3.780.000. Kita jumlahkan 50 ditambah 180 sama dengan 230 unit. Dengan harga satuannya kita kosongkan, jumlahnya adalah Rp4.530.000. Di sini udah mulai kelihatan ya perbedaannya. Kalau Livo kita ambil dari yang terakhir kali masuk, karena belinya di tanggal 15 dan di tanggal 18 sisanya 50, jadi kita ambil dari yang tanggal 15, karena ini yang terakhir kali kita beli. Di tanggal 28 terjadinya pembelian sebanyak 150 unit, letakkan ke dalam kolom masuk. Dengan harga satuannya Rp25.000, jumlahnya menjadi Rp3.750.000. Kita masukkan semuanya ke dalam kolom saldo, karena harga satuannya berbeda, jadi penulisannya dipisah. Tidak boleh digabung, jadi total unitnya ada 380, harga satuannya kita kosongkan, jumlahnya menjadi Rp8.280.000. Jadi, hasil persediaan akhir dari metode Livo adalah Rp8.280.000. Rata-rata bergerak atau moving average. Harga pokok penjualan dihitung berdasarkan harga rata-rata bergerak setiap kali terjadinya pembelian. Langsung saja, di transaksi yang pertama, perusahaan memiliki persediaan awal, kita letakkan saja ke dalam kolom saldo, unitnya 200, harga satuannya Rp15.000, jumlahnya adalah Rp3.000.000. Di tanggal 8 terjadinya penjualan sebanyak 150 unit. Kita masukkan ke dalam kolom keluar. Karena ini metode rata-rata, jadi di sini kita masukkan dari harga satuannya sama seperti Vivo dan Livo, yaitu Rp15.000 dengan jumlah Rp2.250.000. Kita masukkan juga ke dalam kolom saldo, 200 dikurang dengan 150 sama dengan 50 unit dengan harga satuannya Rp15.000 dan jumlahnya adalah Rp750.000. Tanggal 15 terjadinya pembelian sebanyak 300 unit, masukkan ke dalam kolom masuk dengan harga satuannya Rp21.000, jumlahnya Rp6.300.000. Di sini kan terjadi perubahan harga satuan antara di saldo dengan yang di pembelian. Caranya, jumlahkan kolom saldo dengan jumlah kolom masuk, lalu dibagi dengan jumlah unit saldo dan unit masuk. Jadi, jumlah total dibagi jumlah unit, yaitu Rp7.050.000 dibagi dengan 350 unit, hasilnya adalah Rp20.143. Kita jumlahkan 350 unit dengan harga satuan yang sudah kita hitung tadi, Rp20.143, jumlahnya menjadi Rp7.050.050. Tanggal 22 terjadinya penjualan sebanyak 120 unit, masukkan ke dalam kolom keluar, dengan harga satuannya kita pakai yang ada di saldo, jumlahnya menjadi Rp2.417.160. Kita masukkan juga ke dalam kolom saldo dengan unit 350 dikurang 120 unit sama dengan 230 unit. Dengan harga satuannya
Rp20.143 dengan jumlah Rp4.632.890. Di tanggal 28 terjadinya pembelian sebanyak 150 unit. Kita masukkan ke dalam kolom masuk dengan harga satuannya Rp25.000, jumlahnya adalah Rp3.750.000. Di sini caranya masih sama dengan tanggal 15, jumlah kolom saldo ditambah jumlah kolom masuk dibagi dengan jumlah unit saldo dengan unit masuk. Jadi, 8.382.890 dibagi dengan 380 unit sama dengan Rp22.060. Kita jumlahkan 380 unit dengan harga satuan yang sudah kita hitung tadi, hasilnya adalah 8.382.800. Jadi, hasil persediaan akhir dari metode rata-rata bergerak adalah Rp8.382.800. Bagaimana? Apakah sudah lebih paham tentang materi kartu persediaan barang? Sampai jumpa di kesempatan belajar berikutnya.